Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membawakan presentasi yang berjudul Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau disebut dengan PPNBM. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 5. Yang pertama ada Destianti, yang kedua Mila Hanifah, yang ketiga Mawalda Azara, yang keempat Silvi Novia, yang kelima Taniko C. Saputra, dan yang terakhir saya sendiri Tiara Anggreni Putri. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Taniko C. Saputra. Taniko, dipersilahkan. Satu, barang kena pajak yang tergolong mewah. Barang penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah PBN. Selain dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak juga dikenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pemungutan PPN dan PPNBM mengandung prinsip akrual. Artinya, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Barang terkena pajak yang tergolong mewah berdasarkan UU PPN 2009. Itu ada 4. Yang pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, barang yang dikonsumsi oleh konsumen tertentu. Ketiga, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kedua yaitu tujuan pengenaan PPNBM selain PPN. Tujuan pengenaan PPNBM berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Nah, umumnya kan yang mengonsumsi barang mewah adalah konsumen yang berpenghasilan tinggi. Nah, agar tidak terjadi kesenjangan antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, maka diberlakukanlah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Apabila tidak ada PPNBM, maka tidak ada asas keadilan. Karena konsumen yang berdaya beli tinggi menanggung persentase pajak yang sama dengan konsumen yang berdaya beli rendah. Tujuan kedua yaitu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Tujuan diberlakukannya PPNBM yaitu agar tidak terjadi pemborosan konsumsi masyarakat pada barang mewah. Selain itu, untuk menekan konsumsi barang impor yang tergolong mewah dan mendorong masyarakat agar mengonsumsi barang dalam negeri. Dan tujuan yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. PPNBM selain dikenakan kepada konsumen, juga dikenakan terhadap pengusaha atau produsen yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah PBN Indonesia, mencakup merakit, memasak, mencampur, mengemas, dan membotolkan. Umumnya, produsen yang menghasilkan barang tersebut diperuntukkan untuk konsumen tertentu yang berpenghasilan tinggi dan bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Agar tercapainya keadilan di antara produsen, maka produsen yang menghasilkan barang mewah harus menanggung PPNBM. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Barang kena pajak yang tergolong mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. Dari ketentuan tersebut, maka terdapat potensi pajak yang besar yang bisa dijadikan sebagai penerimaan bagi negara. Tiga, kelompok PPNBM berupa kendaraan bermotor. Yang pertama, kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 10%.
Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder. Yang kedua, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem satu gandar penggerak 4x2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Kedua, kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 20%. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi diesel atau semi diesel dengan sistem satu gandar penggerak 4x2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Yang kedua ini ada kendaraan bermotor dengan kabin ganda atau double kabin dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup dengan kapasitas penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi diesel atau semi diesel dengan sistem satu ganda penggerak 4x2 atau dengan sistem 2 ganda penggerak 4x4 dengan semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Yang selanjutnya ada kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 30%. Adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi berupa yang pertama itu ada kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Dan yang kedua, ada kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem 2 gandar penggerak 4x4 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. D. Kelompok BKP yang tergolong mewah dengan berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 40% adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, yaitu berupa 1. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan sistem satu gardan penggerak, yaitu 4x2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Yang kedua, kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gandar penggerak 4x4 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc. Dan yang ketiga, kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gandar penggerak 4x4 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Lalu yang E, kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 50% adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. Yang F, kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah
yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 60% adalah: yang pertama, kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder atau isi mesin lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc. Contohnya, sepeda motor dan motor berpedal atau moped. Yang kedua, kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, pantai, gunung, dan kendaraan semacam itu. Contohnya, mobil salju, mobil jeep, mobil ATV, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagian G, kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 75%. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan tipe sistem 1 gandar penggerak 4x2 atau dengan sistem 2 gandar penggerak 4x4 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc. Yang kedua ada kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon dengan tipe sistem 1 gandar penggerak 4x2 atau dengan sistem 2 gandar penggerak 4x4 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc. Perbedaan antara yang ke-1 dan kedua ini terletak di bahan bakarnya, yaitu yang pertama menggunakan cetus api atau bensin dan yang kedua menggunakan nyala kompresi, yaitu diesel atau semi diesel. Di sini tadi ada sedan atau station wagon. Nah, sedan atau station wagon. Station wagon ini merupakan mobil berbasis sedan yang bagian atap belakangnya itu dipanjangkan sampai ke atas bagasi. Bisa kalian lihat perbedaannya di gambar di PPT. Selanjutnya yang ketiga yaitu kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc. Mungkin gambarnya seperti kayak di PP gini. Yang keempat adalah trailer, semi trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau perkemahan. Nah, trailer ini merupakan sebuah benda yang yang tidak memiliki mesin. Kemudian dia itu ditarik oleh benda yang memiliki mesin seperti truk. Contoh dari trailer. Di sini ada dua gambar contoh trailer. Yang pertama adalah full trailer. Full trailer ini memiliki roda di bagian depan dan juga di bagian belakang. Yang kedua ada gambar semi trailer di mana dia hanya memiliki roda di bagian belakang saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.